Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk tahun 2022 karena kita udah ada di ujung tahun 2021. Pembacaan ini sangat general dan juga general dalam artian kata bukan hanya mengenai cinta asmara tetapi juga bidang-bidang lain dalam kehidupan. Silakan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Kita melihat ada energi apa, so maybe it can help you to work on with the energy ataupun membantu kamu untuk mengantisipasi ataupun memberikan ide untuk menghadapi situasi dan kondisi yang kamu mungkin lihat di readingan-readingan kamu. Karena aku membuatnya dan mempublishnya secara umum, berarti ini adalah energi yang juga umum. Bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak. Jadi jangan terlalu dipaksakan dan dibaperin. Karena ini juga tujuannya hanyalah untuk hiburan ya. Pokoknya ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport aku dan channelku sepanjang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih, berkah yang luar biasa untuk kalian di tahun berikutnya. Semoga kita semakin maju, semakin berkembang dan lebih baik lagi di tahun berikutnya ya. Oke, dan kalau misalnya kalian ada yang nggak suka di dalam channel ini, dalam video ini, tentang akunya, tentang pembacaannya, dan lain sebagainya, durasi dan lain sebagainya, silakan move on, cari yang memang sesuai dengan kamu. Dan aku mau ingetin satu lagi ya, karena memang situasinya di sekitar rumah aku masih banyak yang renovasi, jadi mungkin ada suara-suara yang masuk dan juga kucingku suka rewel. Oke, ya mudah-mudahan tidak mengganggu terlalu dan oke, mari kita ketemu di readingan kalian masing-masing. Leo, ini adalah pembacaan untuk kalian Leo 2022 ya, general ya, general. Leo Sun Moon Rising dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Leo. Januari. Star card. Semua kartunya akan aku baca dalam keadaan yang tegap ya. Kita punya Nine of Cups di bottom of deck-nya dan kita punya Star card di sini. Ini mengenai cita-cita, impian, hal-hal yang kalian dambakan ya. Mungkin buat beberapa dari kamu fokus kepada hal-hal tersebut ataupun kamu merasa lebih optimis gitu ya, kamu lebih hopeful lah pokoknya di membuka tahun ini dengan satu kepercayaan ataupun satu fokus terhadap sesuatu yang kalian ingin manifestasikan di tahun 2022 ini. Dan buat beberapa dari kamu ya ada hal-hal yang mungkin wah ini tuh kayak sesuatu yang sudah kamu inginkan, cita-citakan sejak lama, kamu pengen lakuin, kamu pengen produce, kamu pengen dapetin gitu ya. Dan ini memberikan titik terang ke kamu dan ini membuat kamu lebih optimis ya. Buat beberapa dari kamu ini juga masa pemulihan ya. Buat sebagian dari kamu ingin memperbaiki, kamu ingin memulihkan hal-hal yang ada di tahun 2021 dan ini mungkin masih ada residunya dari masalah-masalah dan hal-hal tersebut di mana kamu gue pengen lebih baik, gue pengen memperbaiki bisa jadi pola hidup kamu, memperbaiki mungkin kinerja kamu ingin memperbaiki karir dan lain sebagainya, keuangan dan lain sebagainya gitu ya. Dan kamu mungkin udah tahu nih kira-kira apa sih yang pengen gue dapetin, kira-kira apa sih yang pengen gue tuju gitu loh di tahun 2022 nih apa gitu ya. Dan ini buat beberapa dari kamu bisa jadi di awal tahun ini kamu buat beberapa dari kamu mungkin ada yang melakukan satu hal yang membuat kamu harus tampil di depan orang gitu ya, dan ini tuh seakan-akan kayak kamu menarik perhatian ataupun kamu tuh kayak bersinar gitu loh di bulan Januari ini. Kamu
membawa diri kamu untuk lebih banyak dikenal orang, apa yang kamu kerjakan untuk lebih banyak diketahui orang, apa yang kamu produce lebih banyak. Jadi buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah hal yang kamu bisnis kamu gitu ya, yang ingin kamu kenalin sama orang dan aku lihat di sini ada peluang yang baik di sana. Oke, Februari. Three of Pentacles, kerja sama, kolaborasi. Ya kan tadi aku bilang, ada sesuatu yang kamu kerjakan yang kamu berusaha tunjukin sama orang. Ataupun di sini kamu masih mencari jalan. Tetapi di sini kalau yang aku lihat seperti kamu mempresentasikan. Ini buat beberapa bisa jadi kerjaan, bisa jadi bisnis kamu, bisa jadi kemampuan kamu, bisa jadi skill kamu, buah hasil kerja kamu, ataupun ini adalah perasaan kamu yang kamu tunjukkan kepada seseorang. Tetapi buat beberapa dari kamu ini berbicara mengenai kerjasama, kolaborasi, mungkin buat beberapa dari kamu karena orang melihat ada satu kamu kapasitas kamu ataupun skill kamu ataupun sesuatu yang kamu punya membuat mereka ingin bekerja sama sama kamu, ingin ngegandeng kamu ataupun ingin mengerjakan sesuatu barengan gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini seperti kayak kamu menjelaskan sesuatu gitu loh kepada orang lain untuk bisa dikerjain bareng-bareng gitu ya. Oke, Maret. Cuman aku juga melihat ada satu peningkatan dari apa yang ya karena mungkin kamu ya biasanya ya orang udah tahu apa yang dia mau, dia lakuin dengan satu kepercayaan diri karena dia benar-benar nge benar-benar menguasai hal tersebut. Dan ini tuh bikin kayak jalan kamu tuh kebuka. Dan kamu melihat adanya peningkatan gitu loh. Dari apa yang kamu usahakan itu, kamu melihat adanya peningkatan. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ingin adanya kenaikan, promosi, dan lain sebagainya. Buat beberapa dari kamu, mungkin ini kamu lagi pengen nyari modal. Dan kamu lagi ngasih proposal gitu loh. Dan ini bisa membuka jalan kamu. Maret ya. Strength card. Wow. You are in your energy. Ya. Kamu benar-benar punya kontrol di situ, kamu punya kendali di situ, kamu benar-benar menggunakan power kamu dan kekuatan kamu di situ. Semakin iya karena kamu mulai ngelihat hasilnya dan wah gua ngelakuin hal yang benar. Oh orang benar-benar melihat gitu loh kerja keras gua, apa yang gue upayakan, apa yang gua lakuin gitu ya. Sehingga kamu benar-benar yang punya punya boost gitu loh, kayak di boost gitu loh energi kamu tuh kayak tambah naik, tambah kuat gitu. Dan buat beberapa dari kamu ini juga berbicara mengenai kontrol dan kendali ya. Kontrol dan kendali tentang apa yang kamu kerjakan, tentang diri kamu. Dan buat beberapa dari kamu yang mungkin pada tadi aku bilang di bulan sebelumnya mungkin kamu lagi berusaha untuk mengerjakan untuk mempresentasikan sesuatu terhadap seseorang ataupun terhadap satu perusahaan ataupun apapun itu di sini aku lihat kamu harus bisa lebih mengkontrol diri untuk tidak terlalu tergesa-gesa, untuk punya satu kesabaran gitu. Melihat situasi dan kondisi dari sisi yang positif. High Priestess dalam keadaan tegap. Aku ngelihat di sini dengan 4 kartu keluar, Major Arcana keluar 3 di dalam
awal dari ini adalah a big moment gitu ya. Momen yang besar untuk kalian dan kayak kalau orang tuh memulai sesuatu itu dengan gebrakan, nah ini memulai satu gebrakan yang duang gitu ya. Di sini kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu, di sini kamu dipanggil untuk lebih mendengarkan, bukan mendengarkan ego ataupun pikiran-pikiran kamu, tetapi mendengarkan kata hati kamu, suara hati kamu, gitu loh, intuisi kamu. Ini aku melihat di sini kayak kamu ngadepin orang, kamu ngadepin situasi dan kondisi. Ini tuh lebih jalan gitu loh. Dan kadang-kadang ya kita melakukan sesuatu atau berhadapan dengan satu situasi, kita kadang-kadang lebih memakai coba pakai pikiran-pikiran, tapi kadang-kadang misalnya ada kata hati yang enggak deh, kayaknya jangan deh, jangan jangan ngelakuin ini. Nah, ini tuh kalau aku lihat coba dengerin kata hati kamu untuk sebelum kamu melakukan sesuatu, sebelum kamu bertindak sesuatu, sebelum kamu bereaksi, dengerin kata hati kamu harus ngapain, ya. Dan buat beberapa dari kamu, ini kayak kamu mempelajari sesuatu di sini. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu lagi mempelajari hal yang bisa membantu kamu mengembangkan lagi apa yang kamu sudah rintis di bulan-bulan sebelumnya ya. Kamu lagi banyak belajar juga. Buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah kamu eee, apa ya, kayak butuh butuh kedekatan dengan semesta, dengan Yang Kuasa gitu ya, sehingga kamu lebih aktif di sini, mungkin dalam doa kamu, dalam meditasi kamu, dalam hal-hal apa aja yang bikin kamu tuh punya ketenangan gitu loh, punya ketenangan bahwa, ya di sini sih lebih kepada trust gitu ya, kalau yang aku lihat tuh lebih lebih kepada trust bahwa gua udah melakukan yang terbaik dan gue percaya Yang Kuasa dan semesta ini akan memberikan yang terbaik buat gue. Itu lebih kepada begitu, kamu punya satu trust gitu loh, tentang apa yang kamu lakukan, tentang apa yang kamu kerjakan. Ya, buat beberapa dari kamu ini mengenai satu informasi ataupun hal yang kamu tadinya tidak ketahui, nah ini kamu ketahui. Ya, ini bisa jadi juga buat beberapa masalah secret, masalah mengenai rahasia gitu ya, hal yang ditutupin dari kamu yang akhirnya karena kamunya, intention-nya adalah baik, akhirnya ya ini hanya masalah waktu aja untuk kamu bisa mengetahui hal tersebut gitu. Tapi ini mengenai mempelajari bisa satu atau 2 bidang, mempelajari mengenai situasi dan kondisi yang pastinya saat kita mempelajari kita mendapatkan lebih banyak pemahaman, lebih banyak pengertian, dan membantu kita untuk bagaimana menghadapi situasi dan kondisi tersebut, bagaimana melakukan, hal yang ingin kita lakukan ya. Mei. Iya kan? Page of Swords, ini banyak belajar masalah mengenai informasi, pengetahuan. Buat beberapa dari Leo, mungkin kamu akan mempelajari hal yang tadinya jadi pengembangan dari hal yang kamu pelajari, ataupun kamu mempelajari hal baru, bahasa, kulineri, ya macam-macam lah. Ya, masing-masing orang kan, ketertarikannya beda-beda, tetapi aku melihat kayak kamu tuh bener-bener kayak mengencourage, memotivasi, memacu diri kamu untuk mempunyai lebih banyak pengetahuan lagi. Dan buat beberapa dari kamu mungkin literally nih, kamu mungkin mau melanjutkan pendidikan kamu ataupun mengambil kursus dan lain sebagainya, ataupun kamu apa ya, kayak belajar dari YouTube, belajar dari platform-platform yang ada gitu ya, untuk mengembangkan diri sebenarnya. Juni, Page of Cup.
Page of Cup ini di saat orang mungkin terpaku dalam satu hal, sehingga dia itu tidak aware dengan hal-hal lain di sekitarnya. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu lagi sibuk, yang tadi aku bilang, kamu lagi sibuk belajar, kamu lagi sibuk menggali informasi dan pengetahuan, sehingga kamu bisa jadi nggak aware dengan hal-hal lain yang bisa jadi membuka jalan kamu, memberi kamu solusi ataupun bahkan opportunity yang bisa kamu lakukan sembari melakukan apa yang kamu sedang lakukan ini. Buat beberapa dari kamu bisa jadi ya kamu lagi lagi fokus ya akan sesuatu. Kamu lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal itu dengan diri kamu, sehingga kamu mungkin agak mengabaikan orang-orang di sekeliling kamu, keluarga kamu, pasangan kamu, dan lain sebagainya. Buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah kamu stuck in routinity, dalam satu rutinitas dan kurang merasakan adanya challenge, tantangan, ataupun hal yang membuat kamu bergelora dan bergairah. Dan kadang-kadang di saat kita ngutek sesuatu dan kita terlalu fur ke situ, kadang-kadang kita jadi kayak keblok. Nah, di sini tuh kalau yang aku lihat, kita harus ngizinin diri kita juga untuk refreshing, untuk bisa juga ngebagi gitu loh perhatian kita, ngebagi waktu kita, supaya kitanya terus punya warna-warna itu gitu. Buat beberapa dari kamu, ya ini ada satu hal yang kamu masih sulit untuk memecahkannya, kamu masih sulit untuk keluar dari situ, dan kamu lagi terpaku akan masalah itu, gitu ya. Julie, Eight of Pentacles. Eight of Pentacles, kembali lagi fokus. Wow, Leo, 2022 nih kayaknya benar-benar kerja. maju, berjuang demi masa depan dan cita-cita impian. Nih kayaknya gue ngelihat nih bau-baunya kesana mulu nih. Dan kamu kayak, gue mau ngelakuin apa aja, dan gue akan ambil cara dan jalan apa saja untuk mencapai si cita-cita dan impian gue. Even though gue harus belajar lagi, even though gue harus ngeluangin waktu gue lagi, even though gue harus ngilangin kesenangan-kesenangan gue mau ke situ gitu loh. Jadi kayak kamu ngebuka tuh bener-bener ngebuka tahun tuh dengan udah tahu. Kan kadang-kadang orang kan nggak tahu ya, begitu ngebuka tahun ya sudahlah, jalanin aja lah, apa aja lah yang ada gitu kan. Tapi buat beberapa dari Leo yang aku lihat, kamu ngebuka tahun 2022 tuh dengan kayak eng gitu. Teng gitu, gitu. Dan kegigihan kamu untuk terus ngedobrak hal-hal yang manteng di depan kamu. Itu aku lihat tuh bener-bener perseverance, kekeh banget gitu loh, energinya tuh keren. Eight of Pentacles ya, kamu lagi mau membangun sesuatu, kamu lagi fokus membangun sesuatu. Membangun apa? Membangun bisa jadi karir kamu, membangun tadi bisnis kamu, membangun hidup kamu, membangun finansial kamu. Kamu mungkin lagi kepikiran untuk berinvestasi, kamu lagi berpikir untuk gue pengen nabung, gue pengen, tetapi ini sesuatu yang kamu lagi bangun gitu loh. Dan kamu tuh benar-benar memfokuskan diri kamu, tenaga kamu, waktu kamu, pikiran kamu, perasaan all out tuh kayaknya kamu tumprekin ke situ ya, bener-bener kayak ini harus jalan. Jangan lupa menikmati proses ya.
Buat beberapa dari kamu ya ini masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan sih kalau yang aku lihat tuh masalah karir, pekerjaan, keuangan, pekerjaan. Tapi sesuatu yang gua nggak mau lagi, leye-leye, gua nggak mau lagi males-males, gua nggak mau lagi, gua pengen ngerubah hidup gue. Gua pengen bisa mandiri. Gue pengen berdiri di kaki gue sendiri. Gue pengen punya kontrol, punya kendali. Gue nggak mau tergantung sama orang, terikat sama orang. Itu tuh rasa-rasanya tuh kayak begitu, gitu loh. Yang aku rasain nih saat ini, merasakan kartu-kartu ini, itu seperti itu. Dan mungkin ya nggak selalu lah ya namanya semuanya lancar. Ada 1-2 hal yang bisa jadi menjadi blocking kamu. Nah ini ya cuman kalau yang aku lihat itu nggak menghentikan kamu, unstoppable gitu loh. Kayaknya tuh Leo tuh di tahun 2022 unstoppable, tidak bisa dihentikan. Agustus, lover card dalam keadaan tegap. Ya, buat beberapa dari kamu eh, ini mengenai komitmen, ya, mengenai kontrak, hubungan, relationship, keharmonisan. Buat beberapa dari kamu, finally, gitu ya, kamu bisa menyambung keinginan dan apa yang kamu mau lakukan itu sehingga mencapai hasil. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu memang ada rencana di dalam hubungan percintaan. Ya, hubungan kamu dengan orang lain. Kalau aku lihat mungkin kamu lagi banyak urusan untuk akhirnya mengesahkan hubungan kamu dengan seseorang. Ini bisa jadi di dalam keluarga juga ya, ingin meningkatkan hubungan kamu. Sehingga banyak hal yang harus kamu lakukan, banyak pelajaran yang harus kamu lewati, dan upaya, usaha. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu pengen nikah ini, ya, pengen nikah, mempersiapkan masa depan kamu. Tapi ini bukan hanya pernikahan, tetapi juga di saat kamu ingin melakukan satu perubahan, pastinya kamu membutuhkan komitmen yang kuat sekali terhadap apa yang ingin kamu lakukan itu. Bahkan as simple as you want to lose weight gitu ya, kamu pengen ngurangin berat badan, itu paling ya contoh simple. Kamu harus punya dedikasi, kamu punya komitmen terhadap hal itu. Dengan bisa merubah pola hidup kamu, pola makan kamu, pola istirahat kamu, dan lain sebagainya. Dan itu nggak bisa cuman kamu lakukan dengan satu pukulan gede terus udah ngarepin itu bakal terjadi begitu aja, enggak. Tetapi dengan step kecil dan langkah-langkah yang kamu terus ambil setiap hari. Nah itu adalah komitmen yang kamu bikin terhadap hal ini, terhadap pekerjaan ini, terhadap hubungan ini, terhadap diri kamu sendiri, terhadap apa yang menjadi cita-cita dan impian kamu. Bagaimana komitmen ini? Gitu ya. Nah di sini yang dibutuhkan adalah komitmen, ya. Cuman ini bisa jadi ya, ini adalah komitmen yang sesungguhnya. Dan aku lihat di bulan Agustus ini, kamu akan merasakan apa ya, lebih harmonis lah. Kamu dengan dirimu sendiri, kamu dengan keseharian kamu dengan keluarga kamu dengan berjalannya lebih harmonis. September, 8 of Wands dalam keadaan tegap. Gue soalnya kebiasaan kalau lagi reading itu kadang baca ada yang reverse, ada yang tegap, karena ini adalah pembacaan tahunan. Ini aku baca tegap, tapi kebiasaan dalam keadaan tegap. 8 of Wands ya, banyak hal yang terjadi di bulan September ini. Kamu lagi sibuk, aktivitas kamu lagi peak-peaknya gitu. Komunikasi ya, buat beberapa dari kamu ini juga masalah traveling, long distance ataupun yang short ya. Tetapi aku lihat kamu lagi banyak hal yang kamu kerjakan, kamu lagi sibuk sekali. Ini juga bisa mengenai pertukaran message ya,
Cuman kalau yang aku lihat masalah komunikasi, masalah kesibukan kamu, hal-hal yang kamu lakuin ini lagi banyak sekali di bulan September. Iya kan, unstoppable. Terus maju terus, terus. Oktober. Two of One. Oke. Setelah kamu ngelakuin hal ini terus, ini aku melihat ada option. Jadi ada sesuatu yang membuat kamu menimbang di sini. Memperhitungkan, menimbang, memikirkan keputusan, tindakan, sikap. Tetapi ada dua hal. Dan di sini aku lihat ada sesuatu yang mungkin menggoda ataupun menarik perhatian kamu. Nggak selalu orang ya, apapun. Di mana kamu sudah terikat akan sesuatu. Dan di sini adalah pertanyaan-pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan? Dan mungkin ini adalah masalah si komitmen ini. Lu udah berkomitmen gitu ya. Nah, ini bisa jadi bukan selalu, oh jadi nanti akan ada yang baru berapa bulan masuk komitmen tuh. Enggak selalu kan. Bisa jadi, oh dia sudah masuk ke dalam komitmen, terus mau diapain gitu kan. Dan pilihan-pilihan itu misalnya habis menikah mau tinggal di mana, di rumah yang di rumah sendiri ataupun di tempat sendiri gitu ya, walaupun misalnya ngontrak ataupun mungkin ikut dengan salah satu dari pihak orang tua dan keluarga dan sebagainya, itu kan termasuk pilihan-pilihan. Ya termasuk misalnya, oh begitu sudah punya komitmen, siapa yang bekerja, siapa yang di rumah, ataupun dua-duanya bekerja. Banyak hal, ataupun ini adalah pekerjaan. Di saat kalian sudah punya komitmen akan satu pekerjaan yang kalian lakukan, baik ini adalah kalian lakukan sendiri ataupun dengan orang lain ataupun kepada perusahaan tertentu, terus tiba-tiba ada tawaran ataupun ada sesuatu yang menarik kalian untuk kalian lakukan, itu juga pilihan. Nah, pilihan-pilihan semacam itu yang kalian berada di pecahan jalan. Gua harus pilih yang mana? November, Ace of One. Ini sesuatu, ya benar sih. Ini ada sesuatu yang menarik, yang membuat kalian tuh recharge lagi, gitu loh. Yang membuat kalian tuh apinya tuh keluar lagi. Yang bikin kalian tuh bergelora, bergairah, ya. Ini bisa jadi masalah kreativitas, hal yang kalian lakukan, ya. Banyak ide-ide di sini dari apa yang kalian lakukan, gitu ya. Muncul banyak ide. Dan mungkin hal-hal ini ada yang bertentangan dengan apa yang sedang kalian lakukan. Sehingga kayak mungkin bentrok dan kalian jadi yang gua harus ambil apa enggak ya, tapi ini sangat menarik gitu loh, rasanya tuh seperti itu. Tapi gua udah ngelakuin dengan cara yang ini. Gua udah komit dengan cara yang ini. Misal, ini contoh yang paling sederhana lagi. Misalnya, kayak tadi, gue pengen nurunin berat badan. Balik lagi ke situ. Paling gampang sih soalnya. Tadinya kamu berpikir untuk melakukan cara vegan misalnya. Gue pengen jadi vegetarian. Tapi kamu ngelihat, oh teman gue yang ini keto, yang ini dia paleo dan lain sebagainya. Apa jangan-jangan pindah aja ya? Nah kayak begitu gitu loh. Kayak begitu. Rasanya tuh kayak begitu. Kamu udah, tujuannya sebenarnya sama. Yang kamu aim itu sama. Tapi dalam caranya ini kamu kok di tengah, di ujung-ujung tahun 2022 tuh kayak goyang gitu loh. Karena ada sesuatu yang kayaknya lebih menarik, lebih menantang, lebih
bikin kamu keluar apinya gitu. Desember, Six of Pentacles, mencari jalan tengah kalau yang aku lihat di sini. Ya, bagaimana kamu berusaha mengcombine sesuatu, membuat walaupun ini bertolak belakang ataupun ini berbeda, tetapi gimana caranya bisa ngejalanin semuanya. Yang aku lihat di sini, kamu nggak pengen memilih salah satu, tetapi ingin mengkombinasikan ataupun menjalani keduanya. Karena kamu di sini kayak, ya gue mau dua-duanya. Gue nggak mau pilih hanya satu. Ini kartu bercerita tentang share. Men-share fokus kamu, men-share waktu kamu, men-share tenaga kamu, men-share pekerjaan kamu, men-share. Jadi kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu, kemungkinan kamu pada awal akan stick akan satu hal, tetapi abis itu kamu mendapatkan hal yang lain. Dan di sini kamu tidak ingin memilih gitu ya, kamu tidak ingin ambil satu atau tinggalin satu atau mengabaikan yang satunya, tetapi kayak gue pengen coba untuk bisa menjalani ini bersamaan ataupun ini bisa dikombinasikan. Tetapi kalaupun ini misalnya mengenai kayak hubungan gitu ya, ini ada hal-hal yang kamu coba untuk bisa ketemu jalan tengahnya. Kamu coba untuk bisa pertahankan dengan cara ya bisa sama-sama enak, bisa adil, bisa seimbang, bisa balance gitu loh. Itu yang aku lihat. Tapi buat beberapa dari kamu yang mungkin pada saat ini single, ada kemungkinan loh kamu ini akan keluar tahun 2022 berpasangan. Kalau yang aku lihat tanda-tandanya gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu yang tadi aku bilang mungkin punya rencana untuk meningkatkan hubungan kamu, ya, meningkatkan ke hubungan yang lebih serius, lebih dalam lagi, ataupun mungkin bahkan berpikiran untuk punya anak dan lain sebagainya, ataupun ini adalah kamu sudah berkeluarga, kamu ingin meningkatkan lagi kualitas, meningkatkan lagi taraf hidup keluarga kamu gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat benar-benar Leo di tahun 2022 ini kamu itu kayak maju terus gitu loh, maju terus nggak ada capeknya. Walaupun kalau yang aku lihat ada masalah-masalah di sana sini ya kita nggak bakal, kadang-kadang ngadepin batu kerikil, kadang-kadang ini kayak batu kali pun kamu terjang gitu loh. Ini yang aku lihat tuh kayak kamu tuh maju terus pantang mundur di sini. Tetapi kalau yang aku lihat ini akan memberikan hasil yang keren. Ya, terus berpikir positif, terus punya kendali dan kontrol untuk terus maju. Kalau kamu capek, jangan berhenti. Belajar untuk istirahat dan maju lagi. Oke? Leo, ini adalah untuk kamu di tahun 2022. Sukses terus, sehat terus, happy terus. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.